Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Apriansya dengan nomor mahasiswa 205111100. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas pendidikan agama Islam saya yang menjelaskan mengenai pribadi bertakwa dan integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dalam pribadi bertakwa, saya akan menjelaskan mengenai 1. Ciri-ciri orang bertakwa, 2. Kemuliaan orang bertakwa, 3. Takwa dan kesalehan pribadi, 4. Takwa dan kesalehan sosial. Sedangkan dalam integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian iman, Islam, dan ihsan, 2. Relasi iman, Islam, dan ihsan dalam Islam, ketiga, pengertian insan kamil dan pendidikan Islam membentuk insan kamil. Pribadi bertakwa. 1. Ciri-ciri orang bertakwa, yaitu mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang yang tidak berilmu yang sedang mendirikan sholat. Yang kedua, menegakkan sholat. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, bahkan meskipun dalam keadaan tersoek-soek, ia akan tetap menjalankan sholatnya. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk maksiat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup untuk di hari akhir. Kelima, berpuasa. Puasa adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya, menepati janji. Menepati janji adalah ciri orang bertakwa yang mana merupakan kebalikan dari orang-orang yang munafik dan kafir. Dan yang terakhir, rajin bersedekah. Ciri lain dari orang-orang yang bertakwa adalah rajin bersedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui bahwa segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kemuliaan orang-orang bertakwa. Pertama, mendapatkan pujian Allah, janji pembalasan dan karunia-Nya. Mendapat ucapan terima kasih dan penghormatan dari Allah, dicintai oleh Allah, urusannya ditangani, diatur, dan diawasi langsung oleh Allah. Takwa dan kesalehan pribadi. Disebut kesalehan pribadi karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud. Puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh beberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Materi berikutnya yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, maka dia melihat hamba. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Rukun Islam adalah syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji jika mampu. Ihsan adalah puncak penghambaan yang sesungguhnya yang harus mengiringi setiap aktivitas seorang hamba. Kedua yaitu relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu sama lainnya memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur agama atau atin. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, supaya pendekatan diri sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya adalah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan secara utuh.
Yang keempat yaitu pendidikan Islam membentuk insan kamil. Kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk kepribadian muslim di lingkungan lembaga pendidikan antara lain. 1. Melakukan kegiatan rutin, yaitu internalisasi nilai-nilai religius berbasis multikultural secara rutin, berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para anak didik benar-benar memberikan pendidikan tentang caranya belajar beragama. Yang ketiga, menciptakan situasi atau keadaan religius. Keempat, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat dan minat dan kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan dan seni. Dan yang terakhir yaitu diselenggarakannya aktivitas seni. Mungkin hanya itu dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.